Hai semuanya, ketemu lagi di channel Raja Kripto. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum membeli koin micin ya. Kenapa? Ini sangat penting supaya kalian gak salah paham ya. Jangan kalian pikir beli hanya untung gitu. Ada banyak hal yang kalian tidak ketahui. Ada banyak juga yang loss main di koin micin ini, oke? Jadi yang pertama, jadi kalau kita lihat di grup-grup Jadi kalau kita lihat di grup-grup koin micin ya, ada sangat banyak sering ditemui yang ngomong kayak gini, "Bang, kapan naiknya ya? Soalnya udah all in, pakai uang pinjol, 3 hari lagi harus bayar, terus seminggu lagi harus bayar," gitu kan. Nah, siapa yang nyuruh kalian pakai uang pinjol? Emosi juga kadang baca kayak gitu kan. Dia nggak tahu nih ini bercanda atau gimana gitu. Tapi emang cukup sering kayak gitu. Cukup sering saya baca, saya temui gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau ada yang nyuruh kalian untuk beli koin micin dengan uang pinjol gitu ya, dengan uang panas, itu jelas sesat. Jangan jangan sampai tertipu, itu jelas sesat. Ada lagi yang bilang seperti ini, besok gitu ya, naik 100 kali lipat gitu, naik 1000%, itu nggak ada. Tidak ada yang bisa memastikan itu terjadi. Jangan-jangan ketika naik dia malah jual gitu. Oke, jadi jangan sampai tertipu yang kayak gitu itu nggak ada ya yang kayak gitu. Oke, jadi kita bahas hal hal yang perlu kalian ketahui dalam koin micin gitu. Yang pertama, aset kripto apalagi koin micin itu volatilitasnya sangat tinggi, artinya perubahan harganya sangat cepat. hari ini bisa hari ini misalnya harganya hari ini misal harganya 100 perak, besok bisa jadi 10 gitu, atau misalnya aset kita 10 juta besoknya jadi bisa 1 juta, atau kalau profit dari 10 juta bisa jadi 30 juta dalam sehari. Bisa aja terjadi. Ini kalau kalian lihat chartnya, lihat nih, naik turunnya ini sangat volatile gitu, volatilitasnya sangat tinggi, perubahan harganya sangat cepat. Oke, kemudian yang kedua, kripto terutama koin micin itu sangat banyak penipuannya ya. Sangat banyak penipuan yang ada di koin micin. Yang pertama itu adalah rug pull. Rug pull itu terjadi ketika LP atau liquidity itu ditarik oleh owner, ditarik oleh pemilik token atau developer. Ini adalah liquidity. Kalau kalian lihat dari Pocoin, ini adalah liquidity. Ini hanya contoh ya. Token ini Billionaire Kisu, ini hanya contoh. Ini hanya contoh, saya bukan bilang ini token yang rug pull, bukan. Ini hanya contoh supaya kalian lebih paham. Kalau kalian lihat di Pocoin, ini ada namanya BLK atau BNB LP Holdings. Ini kepemilikan LP. Ini adalah LP. Ini yang membuat kita ini adalah tingkat kecairan. Ini adalah yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi, baik itu jual ataupun beli. Jadi kalau ini nol, kalau ini ditarik semua jadi nol, maka kita tidak akan bisa melakukan transaksi jual ataupun beli. Itulah namanya rug pull. Jadi uang ini ditarik semua dan kita tidak bisa melakukan transaksi. Dalam arti lain, dalam kata lain, aset kita di project tersebut hilang, hangus, jadi abu. Oke, kalau udah kayak gitu emang ya udah dipasrahin aja gitu. Kemudian penipuan yang kedua, dusting attack. Dusting attack itu ketika ada token yang masuk ke wallet kalian, padahal kalian tidak pernah beli gitu. Kalian sadar, oh ini kan aku nggak pernah beli, kok ada yang masuk. Ini ilustrasi aja ya. Nah, itu kalau ada yang masuk berarti emang wallet kalian menjadi target dusting attack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang ingin melakukan hack. Nah, caranya supaya tidak terkena adalah, ini memang biasa di walletku sendiri juga banyak token yang seperti itu ya, tapi aku tidak pernah kena tipu. Oke, caranya gimana? Ini ya dihapus aja gitu, nah hilang. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan jual ataupun transfer ke wallet lain. Nah, biasanya itu lumayan dikasihnya, misalnya $100, senilai $100. Itu memang kalau awam itu mungkin tertarik untuk jual gitu kan. Tapi hati-hati ketika kalian jual, itu otomatis aset kalian akan terhisap semua, ditarik semua, jadi nol isi wallet kalian.
Makanya kalau ada yang kayak gitu dianggap tidak ada aja ya, dianggap tidak ada. Jangan dijual ataupun ditransfer ke wallet lain. Kemudian penipuan yang ketiga adalah penipuan private sale, pre-sale, dan sejenisnya. Kenapa orang bisa kena tipu? Karena ya tertarik gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau kita bisa beli project yang bagus ketika dia masih pre-sale di harga awal, itu masih sangat murah. Kenaikan 10 kali lipat, 100 kali lipat itu masih biasa gitu ya. Itu bisa terjadi dalam beberapa bulan. Misalnya kita ikut pre-sale, misalnya 200.000. Bulan depan jadi 2 juta, 3 bulan kemudian jadi 50 juta, itu biasa gitu ya kalau proyeknya bagus. Nah, oleh karena itu, karena banyak yang tertarik, banyak orang yang buat penipuan melalui pre-sale dan juga private sale. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Oke. Nah, jadi gimana? Masih tertarik nggak kalian main koin micin gitu ya? Emang banyak penipuan, makanya kalian harus banyak tahu, harus banyak research gitu. Ya, jangan asal beli, jangan asal melakukan pembelian terhadap suatu aset. Nah, jadi gimana? Masih tertarik? Kalau kalian masih tertarik, oke, kita lanjut ke prinsip. Oke, nanti akan ada 4. Prinsip yang pertama adalah gunakan uang dingin. Uang dingin itu apa? Uang dingin itu bukan uang yang baru diambil dari kulkas. Uang dingin itu adalah uang yang tidak akan kita gunakan dalam waktu cepat, dalam waktu singkat ini gitu ya. Uang dingin itu uang hiburan, uang yang siap habis gitu, uang siap hangus. Kalaupun hangus, hilang jadi abu, kalian gak stres, kalian gak mikir besok makan apa ya, besok makan pakai apa ya, bayar kredit pakai apa ya. Nah, makanya selalu gunakan uang dingin, karena yang tadi udah dijelaskan, aset kripto sangat volatile, aset kripto banyak penipuan dan lain sebagainya. Oke, jadi gunakan uang dingin. Yang kedua, do your own research gitu. Lakukan riset mandiri. Memang benar ya, memang benar kalau misalnya influencer, youtuber atau influencer itu bisa menjadi referensi dalam mencari informasi gitu kan. Tapi kembali lagi, mereka juga manusia, bisa saja ada kesalahan gitu ya. Ada banyak yang bisa kalian jadikan sebagai referensi, tapi ingat, kalian harus riset mandiri dan gunakan uang dingin. Cara risetnya apa saja yang di riset itu nanti akan kita buat di video terpisah, karena kalau di video ini nanti kepanjangan ya. Oke, jadi kalian riset mandiri, kalian ambil keputusan sendiri. Itu jangan sampai salahkan orang dengan keputusan yang kalian ambil, karena kan udah dewasa ya. Jangan sampai nyalahkan orang gitu. Apalagi YouTuber, nanti saya sendiri juga pasti akan disclaimer on gitu. Disclaimer on, kalian riset sendiri, kalian putuskan sendiri. Kalau tidak mau beli juga nggak apa-apa, nggak ada yang maksa. Kemudian yang ketiga, waktu yang terbaik adalah sekarang. Kalau kalian belum main kripto dan ingin mulai bermain kripto, channel ini cocok untuk kalian. Kalian mau bertanya bebas di grup, kita ada grup. Kalian mau bertanya dari awal juga silakan. Kalian pernah nggak lihat orang kaya dari kripto gitu? Ini contohnya saya tunjukin ya, orang yang early adapters, orang yang memulai kripto lebih dulu dari kita kan, yang mulai dulu, yang lebih cepat memulai, lebih cepat terjun di kripto beberapa tahun yang lalu. Contohnya ini, dia adalah CEO dari exchange FTX, salah satu exchange terbesar juga di dunia. Sekarang dia menjadi pemuda terkaya di dunia versi Forbes yang mendapatkan kekayaannya dari kripto. Sekarang total kalau tidak salah kurang lebih kekayaannya 320 triliun dari kripto dalam beberapa tahun. Kemudian yang kedua, CEO Coinbase. Coinbase ini juga exchange CEX. Dia adalah CEX terbesar kedua di dunia di bawah Binance. Oke, dia memiliki kekayaan sebesar 165 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga, investor Bitcoin. Sebenarnya banyak investor Bitcoin yang kaya raya ya. Tapi kita akan bahas ini karena unik, menarik juga gitu. Karena ini memiliki nama channel dengan nama DaVinci J15. Orang ini sudah menyarankan, kalau kalian lihat ini tanggalnya 9 Mei 2013, sekitar 8 tahun yang lalu. Dia sudah membuat konten, membuat video, sekarang sudah ditonton 3,2 juta orang. Ya, jadi banyak yang menyesal, banyak juga yang ketika awal video ini dia buat, dia ceritakan bahwasanya banyak yang merasa, banyak yang bilang bahwasanya ini adalah penipuan, ini scam, sistem keuangan decentralized, DeFi ini tidak akan berjalan gitu kan. Nah, buktinya sekarang
banyak orang yang komen, seandainya aku ikut beli waktu itu 8 tahun yang lalu, sekarang udah kaya bla 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 gitu kan. Dia jelas buat di sini Bitcoin update just buy $1 worth gitu. Beli aja senilai $1 gitu. Dan dia cerita dia sempat beli Bitcoin di harga Bitcoin ketika Bitcoin masih harganya $1. Dan sekarang dia udah kaya raya ya, dia jadi sultan. Oke, kalau kita bahas koin micin yang membuat orang kaya raya, sebenarnya ada Shiba Inu. Shiba Inu ini membuat banyak orang kaya raya karena kenaikannya yang gila-gilaan. Oke, dalam 1 tahun terakhir kenaikannya 88 juta persen. Artinya ketika kita invest 100.000 di sini di awal gitu ya, dan nyampe di sini, ini 88 juta persen dari 100.000 menjadi 88 miliar. Nah, mungkin nggak akan ada orang yang tahan ngehold 100.000 sampai 88 miliar kan. Tapi at least kalau dia hold dan dia jual di sini sebagian, dia hold lagi, dia jual di sini lagi sebagian gitu kan, itu udah miliaran bos dari 100.000 gitu. Shiba Inu ini awalnya token meme dan juga token micin yang berjalan di jaringan blockchain ETH Ethereum. Nah, ini membawa kita ke prinsip yang keempat, holder is winner, bukan panikers, bukan panic sellers is winner gitu. Holders is winner. Kalau dia beli di sini hold, terus jual di sini sebagian, ya kan, dia jadi sultan bos. Atau pas turun dia nggak panic sell, dia turun pun dia sideways pun di sini dia hold terus, naik di sini baru dia sell. Bayangkan kenaikannya bos. Oke. Jadi holder is winner bukan hanya di koin micin tapi juga di main market, berlaku juga di Bitcoin, ETH, Binance dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Sekian video kali ini. Kalau kalian punya saran, masukan silahkan buat di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk join di grup Telegram kita, di linknya ada di deskripsi. Baik, sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.